Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sekalian, selamat datang di Praktikum Fisika Zat Padat FZP2, eksperimen pengukuran lebar celah tenaga pada LED atau dioda. Oke, tujuan dari praktikum ini adalah untuk mempelajari sifat-sifat dioda atau LED dan mengukur lebar celah tenaga pada dioda atau LED. Oke, sebelumnya apa sih celah tenaga itu? Kemudian bagaimana hubungan lebar celah tenaga dengan warna nyala LED dan apa saja yang mempengaruhi sifat-sifat kelistrikan dari LED atau dioda. Nah, untuk mengetahui lebih detailnya kita akan masuk ke slide berikut ini. Oke, ini dia slide FZP2, pengukuran lebar celah tenaga pada LED atau dioda. Sini ada skema pita konduksi dan pita valensi di masing-masing bahan. Nah, di bahan konduktor, pita valensi dan pita konduksi saling berhimpit. Kemudian di semikonduktor ini ada jarak, ada celahnya, tapi masih memungkinkan elektron untuk melompat dari pita valensi ke pita konduksi. Sedangkan di isolator ini celahnya cukup lebar sehingga elektron tidak bisa memungkinkan untuk melompat dari pita valensi ke pita konduksi. Nah, lebarnya celah inilah yang dinamakan dengan lebar celah tenaga atau lebar celah energi. Nah, kemudian kita akan fokus ke semikonduktor ya teman-teman. Sini ada dua tipe semikonduktor, yaitu tipe N dan tipe P. Tipe N ini kelebihan elektron, di sini disimbolkan dengan elektrovalensi. Sementara tipe P ini kekurangan elektron, ini disimbolkan dengan adanya lubang di sini atau adanya hole di sini. Nah, tipe N dan tipe P ini ketika nanti disambungkan akan membentuk suatu bahan yang dinamakan dioda. Nah, fungsi dioda ini adalah untuk penyearah arus gitu ya. Dan ini bisa dilihat ada tiga kondisi. Jika tanpa tegangan, nah ini akan terbentuk perbatasan medan listrik pada sambungannya, pada PN junction. Pun juga dengan ini ya, ketika dikasihkan tegangan negatif atau arus balik, di sini juga ada semacam perbatasan. Dan ini kedua kondisi ini, tanpa tegangan dan tegangan negatif ini, tidak memungkinkan arus untuk mengalir pada rangkaian. Nah, yang mengalir hanya pada tegangan positif atau arus arah. Nah, ini arus yang mengalir pada sambungan didefinisikan dengan I total sama dengan I drift E ditambah I drift E. Drift itu arus pergeseran, kalau I drift itu arus difusi. E itu simbol dari free elektron ini atau elektronnya, sedangkan H ini adalah hole-nya ini. Nah, didefinisikan seperti ini, kemudian disederhanakan seperti ini. Jadi ketika dalam kondisi sentimbang, drift E itu sama dengan div E. Pun juga dengan drift H itu juga sama dengan div H. Jadi bisa dituliskan seperti ini. Terus disederhanakan lagi seperti ini. I total sama dengan I drift E ditambah I drift H eksponensial E kali V per rho dikalikan KB dikalikan T dikurang 1. Nah, terus I drift E plus drift H ini nanti dinamakan sebagai arus jenuh dengan simbol IS. Jadi bisa dituliskan I total sama dengan IS eksponensial E dikalikan V per rho dikalikan KB dikalikan T dikurangi 1. Nah, salah satu pemanfaatan dari dua sambungan tadi itu kan dioda ya. Nah, salah satunya adalah LED, light emitting diode. Nah, LED. Sementara sebenarnya ini banyak sekali beberapa contoh-contoh dioda gitu ya, dengan berbagai rangkaiannya. Tuh. Nah, yang menarik di sini di LED ini muncul beberapa warna gitu ya, tidak hanya satu warna saja gitu ya. Nah, karena memang LED ini didefinisikan sebagai perangkat elektronik yang memang memancarkan cahaya monokromatik. Nah, yang perlu kita cari tahu adalah dari mana
cahaya itu berasal. Nah, ternyata cahaya itu berasal dari energi foton yang keluar akibat perpindahan elektron ya dari pita valensi ke pita konduksi. Nah, di sana foton itu memiliki panjang gelombang. Jadi panjang gelombang itu yang menentukan warna-warna tadi. Di sini ada skema panjang gelombang ya, cahaya tampak atau cahaya monokromatik dari 400 nanometer sampai 700 nanometer. Jadi nanti warnanya itu tergantung seberapa besar panjang gelombang pada foton itu. Nah, ini bahan semikonduktor yang digunakan agar menghasilkan warna tertentu gitu ya, warna LED tertentu. Nah, kalau ingin menghasilkan warna inframerah itu menggunakan gallium arsenid dengan panjang gelombang sekian, kemudian merah menggunakan gallium arsenid fosfid, kemudian jingga gallium arsenid fosfid juga. Kemudian kalau kuning menggunakan gallium arsenid fosfid nitrit. Terus hijau aluminium gallium fosfid, dan yang biru menggunakan silikon karbid. Jadi warna itu ditentukan dengan besarnya lebar celah tenaga pada bahan semikonduktor ini. Nah, dari lebar celah tenaga itu nanti menentukan besarnya energi foton dengan panjang gelombang yang diinginkan atau yang ditentukan. Untuk memperagakan praktikum ini kita membutuhkan bahan utama berupa dioda. Nah, dalam hal ini kita menggunakan LED teman-teman sekalian. Nah, kira-kira ada nggak sih hubungan lebar celah tenaga pada dioda dengan warna LED itu? Nah, untuk itu kita membutuhkan beberapa warna LED ya, yakni ada merah, kemudian kuning, hijau, dan biru. Oh ya teman-teman, karena ini dioda, jadi kita butuh tahu mana katoda dan mana anodanya. Nah, di sini kan ada dua ya cuplikan ya. Nah, yang kecil ini menunjukkan anoda, sementara yang besar menunjukkan katoda. Nah, untuk melihat apakah ini nyala atau tidak, kita membutuhkan alat multimeter. Nah, ini di sini kita atur di simbol dioda. Nah, kayak gini teman-teman. Skalanya menunjukkan angka 1. Terus anoda kita hubungkan ke channel positif. Ini anoda. Kemudian katoda kita hubungkan ke channel negatif. Oke, ini nyala ya teman-teman. Nah, jadi perlu diperhatikan ya, ketika nanti salah dalam menghubungkan, nah ini bisa merusak LED dan nanti tidak bisa menyala lagi. Nah, selanjutnya kita membutuhkan alat berupa power supply teman-teman. Sini ya, ini kita gunakan untuk mengubah tegangan AC pada PLN menjadi tegangan DC yang kita alirkan pada rangkaian praktikum. Nah, ini juga berfungsi untuk memvariasikan tegangan pada rangkaian praktikum juga. Nah, selanjutnya kita ada tabung sampel teman-teman. Kita gunakan termos nasi ya, tapi ini sudah dimodifikasi. Kita gunakan untuk memberikan variasi pada suhu sampel. Alat selanjutnya adalah termometer digital teman-teman. Jadi alat ini kita gunakan untuk mengukur suhu pada saat memvariasi suhu sampel. Di sini ada sensor, kemudian di sini ada display yang nanti menunjukkan suhu pada saat kita ukur. Oke, kita juga butuh dua multimeter. Nah, multimeter yang satu kita gunakan untuk voltmeter, ini sudah diatur ya di voltmeter. Kemudian yang satunya lagi kita gunakan untuk ampere meter. Nah, masing-masing kita gunakan untuk mengukur, kalau volt ya untuk tegangan, kalau ampere untuk arus listrik. Dan yang terakhir kita butuh kabel konektor teman-teman. Nah, ini kita fungsikan untuk konektor antara satu komponen dengan komponen yang lainnya. Oke, setelah kita mengenal bahan dan alatnya, saatnya kita ngerangkai teman-teman. Ini sebenarnya sampel, jadi LED ini kita hubungkan ke power supply ya. Di anoda kita hubungkan ke channel positif power supply, sementara katodanya ke channel negatif. Nah, kayak gini sudah jadi rangkaiannya. Namun kita butuh tahu profil IV dari ini ya dioda ya. Jadi
kita butuh dua multimeter ini. Yang satu kita taruh ke volt, satunya lagi ke ampere kayak gini. Nah, kita susun yang ampere dulu. Nah, kalau ampere meter nyusunnya dengan seri ya. Jadi kita cabut dulu yang ini satu, cabut. Negatifnya ampere meter dicolokkan ke channel negatif juga di power supply. Sementara tadi sisa dari LED-nya kita colokkan ke channel positifnya di multimeter, dalam hal ini ampere meter. Oke, ini adalah rangkaian seri, bisa dilihat ya, dari sini terus ke sini, ini nyambung ke LED, langsung ke sini. Kita coba dulu. Nah, sekarang untuk mengukur tegangan kita menggunakan voltmeter. Nah, ini dihubungkan secara paralel pada rangkaian. Channel negatif di voltmeter kita hubungkan ke channel negatifnya power supply, kemudian positifnya kita hubungkan juga ke bagian positif di power supply. Ini ditukar aja ya, kayak gini ya. Nah, seperti ini. Ini adalah rangkaian paralel. Kita gunakan untuk mengukur tegangan pada rangkaian praktikum. Nah, setelah alat-alat kita susun seperti ini sesuai skemanya, kita kemudian akan memberikan variasi pada LED ya, tegangan pada LED. Nah, ini kita di channel tegangan di power supply kita putar perlahan-lahan sampai LED-nya nyala. Nah, ini sudah nyala ya. Nah, seperti ini. Ini nyala yang paling redup ya. Nah, ini kita gunakan sebagai input tegangan minimal. Namun profil dari IV ini masih belum stabil, teman-teman. Jadi kita berikan untuk amannya ya, untuk amannya kita berikan, kita naikkan 0,1 lagi jadi 2,5 seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini kita catat sebagai input minimal tegangan pada LED ini. Kita kemudian nanti dicatat di buku ini ya, praktikum ya. Terus setelah itu kita naikkan pelan-pelan 0,1 sampai ke input tegangan maksimum. Nah, ini 2,6, terus lanjut 2,7, 2,8. Nah, kalau ampere meter sudah seperti ini berarti sudah tidak bisa membaca ya. Jadi kita ubah skalanya di sini ya. Kita ubah. Nah, seperti ini. Nah, kita baca lagi. Cuman ini nanti kan tadi dari mikro ya, dari mikro kemudian ke mili. Ini nanti kita kasih keterangan di buku praktikumnya gitu, agar tidak ini. Terus kita naikkan lagi sampai 3,5. Ini juga nggak bisa. Nah, seperti ini 3,5. Nah, seperti ini. Nah, untuk LED biru ini sebenarnya maksimumnya 4 ya. Jadi tapi untuk praktikum ini, untuk mencegah kerusakan dari LED, kita berikan tegangan di bawah input maksimumnya gitu. Jadi 3,5 ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita turunkan kembali seperti keadaan semula, pelan-pelan juga menurunkannya. Oke, seperti ini teman-teman. Oke, setelah semua LED kita ukur profil karakteristik IV nya pada suhu ruang, kemudian kita
akan mencoba menurunkan suhunya, variasi suhu ya teman-teman. Jadi variasi ini kita gunakan untuk melihat atau untuk mengetahui bagaimana hubungan atau pengaruh suhu terhadap konduktivitas semikonduktor yang dijadikan bahan di LED ini. Jadi gini ya, teknisnya adalah kita masukkan es ya, kita masukkan es ke dalam tabung sampel seperti ini. Nah seperti ini, nggak usah banyak-banyak ya, nah, seperti ini. Nah ini kita sedang menurunkan suhunya ya, menurunkan suhunya. Nah setelah suhu diturunkan, kita masukkan LED ya ke dalam tabung sampel seperti ini. Nah seperti ini, kemudian kita ukur ya, ukur suhunya turunnya berapa. Jadi kita nanti ingin menurunkan 5 derajat Celcius dari suhu ruang. Sekarang suhunya 28 ya ini ya, 28. Kita masukkan seperti ini bersama sampelnya. Nah kemudian kita tunggu sampai kondisi stabil. Nah ini turunnya malah melebihi 5 ya, jadi kita naikkan lagi jadi 23 ya, 23,0. Nah tadi ya teknisnya adalah jika dengan menambahkan air seperti ini. Seperti ini, kita nanti tunggu sampai stabil dulu. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nah kita tunggu naik lagi sampai nanti di angka yang kita inginkan, 23,0. Nah ini tadi setelah diberi air naik ya teman-teman menjadi 23,5 dan ini sudah stabil. Jadi kita mulai memvariasikan tegangannya ya. Jadi tadi ini kita pakai LED biru. Nah sesuai dengan data pas ketika kita variasi di suhu ruang, yaitu 2,5 ya tadi ya, 2,5. Jadi kita mulanya juga dari 2,5. Nah seperti ini. Yang ini ya, yang ini yang udah. Bentar. Nah ini ya, di sini sudah 2,5. Nah terus kita naikkan perlahan-lahan variasi 0,1. Nah ini 2,6, terus 2,7, 2,8 dan seterusnya sampai variasi sampai di 3,5. Nah seperti ini, 3,5 seperti ini. Nah datanya ditulis dalam kertas laporan praktikum sementara. Nah setelah itu kita turunkan perlahan-lahan sampai kondisi semula. Nah seperti ini. Oke, itu untuk satu variasi suhu. Nanti bisa diturunkan lagi ya suhunya sampai 4 variasi seperti itu. Kita masuk ke analisis data FZP2. Nah ini karakteristik IV-nya disajikan dalam bentuk seperti ini. Nanti arus listriknya diubah dalam bentuk len karena ini ya, ini persamaannya masih dalam bentuk eksponensial, sehingga diubah dalam bentuk dijadikan len agar menjadi persamaan garis lurus. Nah nanti diplotting dalam grafik V dalam fungsi len I, sehingga nanti muncul persamaan ini, len I total sama dengan len IS ditambah E per rho dikalikan KB dikalikan T, nah, terus dikalikan V. Nah E ini adalah muatan elektron, besarnya 1,6 kali 10 pangkat min 19. Kemudian rho ini adalah simbol ini ya, nilai faktor ideal yang akan kita cari,
KB itu tatapan Boltzmann. Terus T itu adalah suhu dalam bentuk Kelvin. Tetapan Boltzmann tadi sebesar 1,38 kali 10⁻⁻23 Joule per Kelvin. Nah, dari persamaan ini nanti kita bisa mencari tetapan ideal. Ini dari ini ya, M sama dengan E per rho dikalikan KB dikalikan T, sehingga rho sama dengan E dikalikan M dikalikan E dibagi M dikalikan KB dikalikan T. Kemudian untuk mencari nilai ralat diambil dari grafik R-nya ini, R kuadrat ini. Nah, nilai ideal R kuadrat sama dengan 1, sehingga nilai ralatnya diperoleh dengan rumus ini. Delta R kuadrat sama dengan 1 per R kuadrat, sehingga delta R sama dengan akar dari 1 dikurang R kuadrat, sehingga delta M nya sama dengan M dikalikan delta R. Nah, dari delta M ini nanti kita bisa mencari nilai ralat faktor idealnya dengan rumus delta rho sama dengan E dibagikan delta M dikalikan KB dikalikan T. Nah, nanti disajikan dalam bentuk seperti ini, rho plus minus delta rho sama dengan sekian plus minus sekian. Nanti diperhatikan bagaimana cara menuliskan angka pentingnya. Nah, nanti nilai faktor idealnya juga tergantung variasinya. Variasi suhunya 4, berarti nanti nilai faktor idealnya juga ada 4 di masing-masing warna LED. Nah, setelah itu kita mencari nilai celah tenaga dengan rumus IS ini ya. IS ini rumus yang mengikuti persamaan tracker ya, persamaan ini ya, tracker. Ini IS sama dengan AT pangkat 3/2 eksponensial minus EG per rho dikalikan KB dikalikan T. Nah, EG ini simbol untuk nilai celah tenaga. Nah, ini juga nanti di IS nya dijadikan bentuk len karena ini masih dalam bentuk eksponensial. Ini nanti kalau di dalam bentuk tabel seperti ini, nanti S nanti 1 per T nya ini 1 per T dalam fungsi len IS, sehingga nanti ada persamaan seperti ini, persamaan garis lurus Y sama dengan MX dengan Z sama dengan tan IS, sementara M nya itu adalah itu minus EG per rho KB dan X nya seperti. Nah, sehingga nanti dari persamaan gradien ini kita bisa mencari nilai celah tenaganya dengan rumus EG sama dengan minus M dikalikan rho dikalikan KB. Nah, untuk mencari nilai ralat diambil dari grafik ini juga nilai R nya, faktor nilai R nya ideal, nilai R ideal itu adalah 1, sehingga ralatnya ini ya sama seperti yang kayak tadi yang di tadi, sehingga delta M sama dengan M dikalikan delta R. Dari deltanya ini nanti kita bisa mencari nilai ralat celah tenaga dengan rumus delta EG sama dengan minus delta M rho dikalikan KB. Nanti disebutkan dalam bentuk seperti ini, EG plus minus delta EG sama dengan sekian plus minus sekian. Nah, perhatikan nanti penulisan angka pentingnya. Oke teman-teman, demikian tadi serangkaian praktikum FZP2 tentang pengukuran lebar celah tenaga energi pada LED atau dioda. Perhatikan dan simak baik-baik videonya, termasuk juga detail-detailnya pada saat variasi suhu dan memberikan tegangan. Itu sangat membantu teman-teman sekalian dalam buat analisis data dan pembahasan. Oke, demikian. Selamat mencoba, semangat, dan jangan lupa bahagia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.